Pernah nggak kamu sendirian di rumah dan tiba-tiba mendengar suara kursi bergeser, padahal tidak ada siapa-siapa? Banyak orang menganggap itu hanya angin atau hal sepele. Tapi bagaimana kalau kursi itu benar-benar bergerak sendiri? Di sebuah rumah yang sudah lama kosong, seseorang mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Dan semuanya dimulai dari satu kursi yang perlahan bergerak di tengah malam. Malam hari seringkali terasa tenang, terlalu tenang, sampai suara sekecil apapun terasa berbeda. Apalagi jika suara itu berasal dari sesuatu yang seharusnya tidak bisa bergerak. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang pria mengalami kejadian yang tidak pernah ia lupakan. Kejadian itu dimulai dari sesuatu yang sangat sepele, sebuah kursi. Namanya Raka. Ia baru saja pindah ke rumah kontrakan kecil yang sudah lama kosong. Rumah itu sebenarnya cukup nyaman, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk tinggal sendiri. Pemilik rumah hanya berkata satu hal saat menyerahkan kunci: kalau malam jangan terlalu sering begadang. Raka hanya menganggap itu sebagai candaan biasa. Malam pertama tidak ada yang aneh. Malam kedua juga sama. Namun semuanya berubah di malam ketiga. Sekitar jam 1 malam, Raka masih terjaga di ruang tamu. Ia duduk sendirian, ditemani lampu redup dan suara televisi. Tiba-tiba suara kayu bergeser terdengar dari belakangnya. Raka langsung menoleh. Salah satu kursi di ruang makan sedikit bergeser dari posisinya. Ia mengernyit. Mungkin tadi kesenggol, pikirnya. Raka bangkit dan menggeser kursi itu kembali ke tempat semula. Lalu ia kembali duduk. Namun beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Raka menoleh perlahan dan tubuhnya langsung terasa dingin. Kursi itu bergerak sendiri. Raka berdiri, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir logis. Angin, mungkin angin. Ia mengecek jendela. Semuanya tertutup rapat. Tidak ada angin. Ketika ia kembali menoleh ke arah ruang makan, kursi itu sudah berhenti. Diam, seolah tidak pernah bergerak. Malam itu, Raka memilih masuk kamar dan menutup pintu. Hari berikutnya, Raka mencoba melupakan kejadian itu. Namun malam berikutnya kejadian itu kembali terulang. Kali ini lebih jelas. Ia sengaja duduk diam, memperhatikan kursi itu dari jauh. Beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Lalu perlahan kursi itu bergeser sedikit, berhenti, lalu bergerak lagi. Seperti ada seseorang yang duduk dan menariknya. Raka tidak bergerak, tidak berani. Nafasnya mulai tidak teratur. Dan kemudian hal yang paling menyeramkan terjadi. Kursi itu perlahan berputar, menghadap langsung ke arah Raka. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong. Namun entah kenapa Raka merasa tidak sendirian. Perlahan suara lain
mulai terdengar. Bukan satu kursi, tapi kursi lainnya juga mulai bergerak. Satu persatu, seolah ada beberapa orang yang sedang duduk di sana, mengelilingi meja makan. Raka membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat kursi-kursi itu bergerak sendiri dalam diam. Tiba-tiba semua berhenti, sunyi, sangat sunyi. Raka langsung berdiri dan berlari masuk ke kamar. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya ia langsung menemui pemilik rumah, dan apa yang dikatakan pemilik rumah membuat Raka memilih pergi hari itu juga. Beberapa tahun lalu, rumah itu pernah digunakan sebagai tempat berkumpul sebuah keluarga besar. Namun suatu malam terjadi kejadian tragis di ruang makan itu. Sejak saat itu, rumah tersebut tidak pernah bertahan lama dihuni. Benda mati seharusnya tidak bisa bergerak. Namun bagaimana jika mereka bergerak? Bukan karena angin, bukan karena manusia, melainkan karena sesuatu yang tidak terlihat. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara kursi bergeser di rumahmu, mungkin kamu tidak sendirian.